بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kajian kitab Ni'matul Ukhuwah, nikmat persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita memasuki poin yang terakhir dari hak-hak persaudaraan, dari hukukul ukhuwah. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, ad-difa'u 'anil akhi fi ghaibatihi. Di antara hak persaudaraan adalah membela saudara di saat saudaranya tersebut tidak ada. Ini termasuk di antara hukukul ukhuwah yang penting dalam memelihara persaudaraan, yaitu senantiasa membersihkan nama saudaranya dari orang-orang yang menjelekkannya, yang mengotorinya. Apabila dia sedang berdialog, berbicara dengan seorang, lalu kemudian orang ini menjelek-jelekkan saudaranya, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia ketahui, dan dia yakin bahwa saudaranya tidaklah demikian dari apa yang dia ketahui, maka satu hal yang wajib untuk membela saudara tersebut, memutihkan namanya, membersihkan dari ucapan-ucapan orang yang berusaha untuk mengotori namanya dan harga diri saudaranya. Dan ini adalah merupakan difa' al-haq, pembelaan yang benar. Sebab yang diketahui dari saudaranya adalah kebaikan. Yang diketahui dari saudaranya adalah dia seorang yang tidak dikenal kecuali kebaikan. Sehingga hendaklah seorang itu apabila mengetahui hal tersebut, maka dia berusaha untuk membelanya ketika saudaranya dijelek-jelekkan namanya, dicemari namanya dan kehormatannya. Beliau berkata, hafizahullah ta'ala, min haqqil akhi ala akhi ay yahfazahu fi ghaibatihi wa yahutahu min wara'ihi wa yarudda qalat as-su'. Di antara hak seorang saudara kepada saudaranya yang lain adalah menjaga dia, menjaga nama baiknya ketika saudaranya tersebut sedang tidak ada, dan senantiasa membela saudaranya.
Yang dimaksud wa yuhawwitahu min wara'ihi, yakni berusaha untuk membentengi, membela saudaranya dan menolak ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang jelek. Fa idza sami'a anhu ma yakrah falyurd anhu. Maka apabila dia mendengarkan dari orang tersebut sesuatu yang dia benci, maka hendaklah segera dia membantahnya. Bima ya'lamu anhu bara'atahu mimma nusiba ilaihi, dengan sesuatu yang dia betul-betul yakin dan mengetahui bahwa saudaranya itu berlepas diri dari apa-apa yang dinisbahkan kepadanya. Fa idza sakata faqad khadala akha fi mawtin yuhibbu fihi nusratah. Apabila di hadapannya ada seorang yang menjelek-jelekkan saudaranya, lalu dia diam, tidak membantahnya, tidak menolak ucapan yang buruk tersebut, maka berarti dia tidak menolong saudaranya tersebut. Khadala itu lawan dari an-nasr. Nasr menolong. Lawannya khadala, yakni tidak memberikan pertolongan. Menelantarkan, meninggalkan. Berarti dia telah melakukan khadal, tidak menolong saudaranya dalam posisi yang dia senang untuk diberikan pertolongan, untuk dibela, dibersihkan nama baiknya. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan. Faman nasara akhah nasarahu Allah, wa man khadala akhah khadalahu Allah. Siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Siapa yang tidak menolong saudaranya, maka Allah tidak akan menolongnya. Balasan setimpal dengan jenis perbuatan yang dia lakukan. Maka ini penting, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita berteman, kita bersahabat dengan seorang yang kita ketahui kebaikannya. Dia seorang ahlus sunnah. Dia seorang yang secara zahir, selama kita bergaul dengannya, dia orang yang baik, senantiasa beramal saleh. Maka apabila ada seorang datang, lalu kemudian dia menyebutkan berbagai tuduhan-tuduhan, ya, oh si fulan itu fasik, ya, fulan itu jelek akhlaknya, padahal dia mengetahui saudaranya tersebut terlepas dari apa yang dituduhkan. Maka termasuk di antara hak-hak persaudaraan adalah melakukan pembelaan kepada saudaranya. Dalla ala dhalika hadithu Jabir bin Abdullah wa Abi Talhah radhiyallahu anhuma qala. Yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Jabir bin Abdullah dan Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhuma, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in yakhdhulu imra'an musliman fi mawdhi'in tuntahaku fihi min hurmati wa yuntaqasu fihi min 'irdihi illa khadalahu Allah fi mawtinin yuhibbu fihi nusratah. Tidaklah seseorang yang tidak menolong saudaranya muslim dalam posisi saudara yang tersebut direndahkan kehormatannya, dirusak kehormatannya, wa yuntaqasu fihi min 'irdihi, dan direndahkan kemuliaannya, melainkan Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya fi mautinin yuhibbu fihi nusratah, dalam posisi yang dia senang untuk mendapatkan pertolongan, tapi Allah tidak akan menolongnya. Kenapa? Karena dia tidak menolong saudaranya muslim, tidak membela saudaranya muslim dalam posisi yang seharusnya dia membelanya, membantah kalimat-kalimat yang buruk,
membantah tuduhan-tuduhan yang batil. Wa ma min imri'in yansuru musliman fi mawdhi'in yuntaqasu fihi min 'irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi illa nasarahu Allah fi mawtinin yuhibbu fihi nusratah. Dan tidaklah seorang muslim menolong muslim yang lain dalam posisi direndahkan kemuliaannya dan dirusak kehormatannya, melainkan Allah akan memberikan pertolongan kepadanya dalam posisi yang dia senang untuk menolongnya, untuk mendapatkan pertolongannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita keutamaan membela saudara muslim yang baik, yang saleh, yang kita mengetahui kebaikannya. Nah, dan diharamkannya seorang itu berdiam diri ketika melihat saudaranya direndahkan, dirusak kehormatannya, dijelek-jelekkan, padahal dia mengetahui bahwa saudaranya tersebut tidak dalam keadaan melakukan hal tersebut. Tidak demikian keadaannya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berbeda kalau memang apa yang disebutkan itu benar. Kalau yang disebutkan itu benar, kalau yang disebutkan itu adalah yang sahih, maka tentu ada cara-cara yang lain, metode yang lain, dengan cara yang baik. Kembali kepada pembahasan yang dahulu, yaitu an-nasihah, memberikan nasihat, memberikan nasihat yang baik. Al-israr bin nasihah, merahasiakan nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, memperbaiki kesalahannya. Nah, kalau ternyata setelah diberikan nasihat tetap dengan perbuatannya, tetap dengan penyimpangannya, lain lagi permasalahan. Ada bab khusus lagi, ya, tentang bolehnya menggibah, bolehnya memberikan peringatan dari bahayanya orang yang menyimpang. Maka setiap keadaan punya kedudukan, punya pembicaraan tersendiri, ya. Namun asalnya kalau kita mengetahui kita hidup lama dengan seorang, orangnya baik, saleh, ahlus sunnah, tidak diketahui padanya bid'ah, kemudian muncul ucapan-ucapan yang jelek dari yang lain, mungkin karena kedengkian, hiqad, atau adu domba atau yang lainnya, maka hendaklah kita membela, memperbaiki nama baik saudara kita tersebut. Apalagi kadang-kadang, ya, seseorang yang mereka inginkan adalah nasyrus syarr, menyebarkan berita buruk kepada saudara muslim. Apalagi kalau dia dikenal sebagai seorang ahlus sunnah, kadang-kadang sebagian mereka tidak senang. Dan itu adalah merupakan sunnatullah. Tidak mungkin kita hidup di dunia ini akan menjadikan orang semua senang kepada kita. Pasti ada yang senang, ada yang benci. Pasti itu. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang tidak mendudukkan Allah pada kedudukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia, hamba Allah yang mulia, tidak terlepas dari orang-orang yang hasad kepada beliau alaihi assalatu wassalam. Sehingga seorang muslim ketika memahami ini, maka hendaklah yang menjadi tujuannya adalah ridha Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah.
kalau kita telah melakukan sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa amalan itu diridai Allah, manusia murka, itu bukan urusan kita. Antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewajiban kita adalah bersabar. Bersabar. Menyampaikan hak, bersabar di atas hak, di atas kebenaran. Sehingga apabila kita melihat seorang muslim dijelek-jelekkan, kewajiban kita adalah membelanya. Membela selama kita mengetahui bahwa dia berada dalam kebaikan. Nah, jangan membela dengan sikap fanatik. Ya, seakan-akan temannya itu maksum, seakan-akan gurunya itu maksum, terpelihara dari yang namanya kesalahan. Nah, ini tentu tidak dibenarkan yang demikian. Kita harus membuka mata, membela dengan pembelaan yang benar, yang sahih pada tempatnya. Nah, ya, ada seorang muslim yang baik, lalu kemudian dicela, dicaci maki, maka kita bela dengan kebenaran. Wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man radda an 'irdi akhi, raddallahu an wajhihi an-nar yaumil qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari neraka pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi. Maka ini keutamaan yang besar di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menjauhkan seorang dari neraka adalah membela kehormatan saudara. Membela kehormatan seorang muslim yang saleh. Bukan seorang muslim yang muttaham, seorang yang memang tertuduh. Seorang muslim yang saleh, apalagi kalau muslim tersebut bukan hanya sekedar saleh tapi termasuk dari kalangan para ulama, maka kewajiban kita untuk membela mereka. Ada seorang menjelek-jelekkan Syekh bin Baz, wajib bagi kita untuk membela para ulama. Luhumul ulama'i masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Kalau menjelek-jelekkan seorang muslim saja, menggibah seorang muslim, merendah, tidak senang, itu menggibah seseorang muslim sama dengan memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai. Bagaimana kalau dia dari kalangan para ulama? Ada seorang menjelek-jelekkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahumullah. Ya. Ada yang mengatakan Al-Albani rahimahullah akidahnya murji'ah. Di antara tanda-tanda khawarij, di antara tanda-tanda khawarij apabila mereka menuduh Ahlus Sunnah itu murji'ah. Ya. Dari sini kita sudah mengetahui siapa yang menuduh itu. Dari kalangan Khawarij. Di antara tanda-tanda Al-Qadariyah, orang yang mengingkari takdir, ketika mereka menuduh Ahlus Sunnah itu Jabriyah, pasrah kepada takdir. Di antara tanda-tanda Jabriyah, ketika mereka menuduh Ahlus Sunnah itu Qadariyah. Karena Ahlus Sunnah terletak di tengah. Ya. Musuhnya dari sana sini, kanan kiri. Nah, dari yang ifrat dan tafrid, yang berlebih-lebihan dan yang meremehkan, memudah-mudahkan. Ahlus Sunnah terletak antara Khawarij dan Murji'ah. Sehingga Murji'ah menuduh Ahlus Sunnah Khawarij.
Padahal ahlu sunnah bukan khawarij. Khawarij menuduh ahlu sunnah murji'ah. Ahlu sunnah terletak antara qadariyah dengan al-jabriyah. Jabriyah menuduh ahlu sunnah qadariyah, qadariyah menuduh ahlu sunnah jabriyah. Nah, karena mereka tidak memahami usul ahlu sunnah, prinsip-prinsip pemikiran ahlu sunnah wal jamaah. Kalau mereka faham pemahaman taufiq, niscaya mereka akan mengikuti ahlu sunnah. Nah, para ulama la yakhafuna fillahi lawmata la'im. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencelah. Sehingga wajar kalau mereka punya banyak musuh. Ya. Semakin banyak berbicara tentang ahlul bid'ah, akan semakin bertambah pula musuhnya. Membantah khawarij, orang-orang khawarij akan marah kepadanya. Lalu kemudian ulama membantah sufiyah, ngamuk lagi orang-orang sufiyah, tambah lagi. Membantah mu'tazilah, ngamuk lagi orang-orang mu'tazilah. Alhasil, ya, dari sana sini. Sehingga wajar kalau di antara mereka ada yang menjelek-jelekkan para ulama. Terkhusus seperti Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafizahullah ta'ala, wa atala umrahu wa matta'a bih. Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, yang beliau dikenal sabar, ya, dalam menghadapi ahlul bid'ah, yang dikenal sebagai hamilu liwa'il jarh wa ta'dil fi hadzal zaman, yang membawa bendera al-jarh wa ta'dil pada zaman ini. Syekh Rabi' diakui oleh para ulama, Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Sehingga kalau dalam masalah firqah, kelompok-kelompok sesat, atau tentang orang-orangnya, itu para ulama kembali kepada Syekh Rabi'. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah menulis surat pada Syekh Rabi', meminta agar dijelaskan tentang keadaannya Abul A'la al-Maududi, ya, karena beliau tidak mengetahui banyak tentang keadaan Abul A'la al-Maududi, maka beliau mendengar bahwa Syekh Rabi' punya bukti-bukti penyimpangan, maka beliau meminta. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya tentang Sayyid Qutb, kata beliau, tentang Sayyid Qutb saya tidak terlalu banyak mengetahui. Barang siapa yang ingin mengetahui secara rinci, silahkan membaca kitab-kitab Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, menunjukkan bahwa para ulama memberikan tazkiyah terhadap bantahan-bantahan beliau, ya. Walaupun di sana ada orang-orang membenci karena fanatik, ya, kagum kepada figur, sehingga kekaguman tersebut menyebabkan mereka menutup mata dari kesalahan-kesalahan. Ini keliru. Ini keliru. Nah, permasalahannya masalah agama, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau masalah itu masalah dunia, terjadi perseteruan, ya, membantah Sayyid Qutb misalnya, kenapa? Ya karena dia pernah ngambil uang anak dan tidak mengembalikan, belum dibayar-bayar sampai dia mati. Ini tidak sepantasnya yang seperti ini. Ya, masalah perseteruan di antara mereka misalnya, kalau yang demikian keadaannya, masalah dunia, ya. Kenapa kamu membantah si fulan? Terpaksa anak bantah karena, ya, belum bayar hutang misalnya. Allahul musta'an. Ini lain pembahasannya. Ya. Asy-Syaikh Rabi' tidak pernah merasa dirugikan dengan Sayyid Qutb. Tidak pernah ada permasalahan dunia. Tidak ada urusan bisnis di antara mereka. Tapi masalahnya masalah din, permasalahan agama. Ini yang kadang-kadang tidak difahami oleh seorang
Sehingga ketika ada seorang alim menjelaskan tentang penyimpangan seseorang, marah dia. Sayyid Qutb itu seperti ini, Pak. Seperti perkataannya mengarah kepada wahdatul wujud, mencela sahabat. Marah dia. Kamu ngapain menjelek-jelekkan seorang tokoh? Ya. Dia itu berjuang di dalam Islam. Dia itu mati di tiang gantungan. Nah, ini yang dia itu di penjara. Nah, disebutkan penderitaan-penderitaannya. Disangka bahwa setiap yang mati di tiang gantungan itu saleh. Padahal kalau di Malaysia itu yang digantung itu orang-orang narkoba itu. Nah, ya, disangka bahwa setiap yang masuk penjara itu saleh. La ilaha illallah. Ini, ya, kesalahpahaman, salah persepsi. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya, kalau yang disampaikan itu benar, kenapa kita harus menolak? Ya. Dulu ketika kita tidak mengerti, ya kita kagum kepada seorang. Tapi jangan sampai kekaguman kita kepada seorang menyebabkan kita tidak adil. Membela walaupun dalam keadaan batil. Demikian pula sebaliknya, jangan sampai kebencian kita kepada satu kaum menyebabkan kita tidak berbuat adil. Lalu kemudian membelanya walaupun dalam kebatilan. Ya. Sebagian mereka membela secara membabi buta. Sayyid Qutb itu begini, tokoh berjuang dan seterusnya. Ya. Kamu enggak tahu kenapa kamu tidak membela Utsman bin Affan ketika dijelek-jelekkan oleh Sayyid Qutb? Kenapa kamu tidak membela Amr bin al-As, Abu Musa al-Asy'ari ketika Sayyid Qutb menjelek-jelekkan mereka? Ya. Mana yang lebih patut untuk dibela? Siapa? Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Muncul omongan-omongan yang jelek. Wah, Ahlus Sunnah itu kerjanya membantah saja. Ahlus Sunnah itu kerjanya menjelek-jelekkan saja. Ya, kalau sekedar menjelek-jelekkan dalam urusan dunia tidak sepantasnya, haram. Nah, tapi kalau dalam masalah din, nah, adzabbu 'anis sunnah minal jihad fi sabilillah, membela sunnah termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. An Asma binti Yazid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Asma binti Yazid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dzabba an lahmi akhihi bil ghaibah kana haqqan 'ala Allah ay yu'tiqahu minan nar. Barang siapa yang membela daging saudaranya, maksudnya kehormatan saudaranya, di saat saudaranya itu tidak ada, maka berhak, merupakan kewajiban bagi Allah, yakni Allah yang mewajibkan atas dirinya untuk membebaskan hamba itu dari neraka. Riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Wa an Itban radhiyallahu ta'ala anhu fi hadithihi at-tawil al-mashhur qala, dari Itban radhiyallahu ta'ala anhu di dalam hadis yang panjang yang masyhur, beliau mengatakan, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri salat, berdiri salat. Faqalu, lalu kemudian mereka, ada yang menceritakan kejelekan seorang dari sahabat yang bernama Malik bin Dukhayshin. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, aina Malik bin Dukhayshin atau ibnu Dukhayshin? Mana itu Malik bin Dukhayshin? Mana dia? Ya. Faqala ba'dhum, sebagian mereka ada yang menjawab, dzalika munafiqun la yuhibbullah wa rasulah. Itu orang munafik itu. Dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah.
Padahal Malik bin Dukhaishin ini termasuk sahabat yang ikut andil dalam perang Badar. Dalam peristiwa Badar. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Malik ibn Dukhaishin bersama dengan Ma'an bin Ali untuk membakar Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafikin. Apakah itu tanda seorang munafik? Beliau ikut serta dalam membakar masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik yang ada di Madinah, Masjidud Dirar. Malik bin Dukhaishin termasuk di antaranya. Hanya sebagian mereka mengingkari perbuatan Malik bin Dukhaishin radhiyallahu ta'ala anhu karena punya kedekatan dengan sebagian orang munafik. Ya, wallahu alam, mungkin beliau ada tujuan tertentu. Nah, sehingga sebagian dari kalangan para sahabat tidak senang kepadanya. Sampai ada yang mengatakan dia itu munafik, tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, Allah lebih mengetahui hati mereka-mereka yang pernah mengikuti perang Badar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni kalian. Karena Allah tahu di dalam hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa mereka itu tidak mungkin menjadi kafir dan tidak akan mungkin menjadi munafik yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Allah tahu itu. Bahkan Hatib bin Abi Balta'ah yang ingin menulis surat ke tokoh-tokoh Quraisy yang ada di Makkah untuk membocorkan rahasia kaum muslimin. Allah menurunkan wahyu mengabarkan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatib bin Abi Balta'ah ingin mengabarkan rahasia kaum muslimin disampaikan kepada tokoh Quraisy supaya keluarganya yang tinggal di Makkah itu dapat perlindungan, tidak diganggu oleh mereka. Maka terpaksa Hatib bin Abi Balta'ah melakukan itu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengutus Ali bin Abi Thalib bersama dua sahabat yang lainnya, ya, untuk mendatangi tempat Raudhatul Khakh. Di sana ada seorang wanita yang membawa suratnya Hatib bin Abi Balta'ah untuk dibawa ke Makkah. Nah, dan singkat dari cerita tersebut, mereka berhasil mengambil surat dari wanita. Lalu kemudian di situ ada Umar bin Khattab. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku, saya akan penggal leher orang ini." Nah, karena dapat menyebabkan kekufuran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nah, apakah engkau tidak tahu bahwa Allah telah mengetahui hatinya orang-orang yang pernah mengikuti perang Badar, sehingga Allah mengatakan, 'I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum.' Kerjakan apa yang kalian inginkan, aku telah mengampuni kalian." Keutamaan. Sehingga ketika ada yang mengatakan kepada Malik bin Dukhaishin, dia itu munafik, tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, "La taqul dzalik," jangan kamu mengucapkan itu. "Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah." Tidakkah kamu mengetahui bahwa dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengucapkan itu menghendaki wajah Allah? Rasulullah mengabarkan itu. Lalu orang ini mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Lalu dia mengatakan, "Fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafiqin." Kami melihat wajahnya dan nasihatnya itu selalu kepada orang-orang munafik, yakni kedekatannya dengan orang-orang munafikin. Sehingga sebagian menuduhnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Allah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah."
Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka kepada seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, menghendaki dengan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang menjadi syahid bahwa Rasulullah membela Malik bin Dukhashin, bahwa apa yang kamu katakan itu tidak benar. Ya, dia telah mengucapkan la ilaha illallah dan dia menghendaki wajah Allah. Rasul lebih mengetahui daripada mereka. Nah, dan beliau termasuk yang hadir dalam peristiwa perang Badar. Wa an Ka'b bin Malik fi hadithihi at-tawil fi qissati taubatih. Demikian pula tentang kisah Ka'b bin Malik dalam hadis yang panjang yang menyebutkan kisah taubatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Ini cerita yang panjang tentang peristiwa Tabuk sampai perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ka'b bin Malik tidak mengikuti perang Tabuk. Maka ketika Rasulullah sedang duduk bersama dengan kaumnya setelah mereka tiba di Tabuk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, karena beliau melihat, dan ini termasuk di antara kebiasaan beliau, selalu yatafaqqadu ashabah, mencari, yakni memeriksa para sahabatnya, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Sehingga beliau mengatakan, "Ma fa'ala Ibnu Malik?" Apa sih yang dikerjakan oleh Ibnu Malik, Ka'b bin Malik? Kenapa? Kenapa kok dia tidak hadir? Kenapa dia tidak mengikuti kami dalam peperangan? Faqala rajulun min Bani Salamah. Maka ada seorang dari Bani Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, habasahu burdah wan nadharu fi itfai." Wahai Rasulullah, dia telah ditahan oleh dua pakaian burdahnya. Ya. Dia telah ditahan oleh selimutnya, yakni keasikan dengan tinggal di rumah gitu. Bersenang-senang dengan keluarga. Ya, itu maksudnya. Nah, atau sebagian menafsirkan yang dimaksud bahwa dia sombong, wan nadharu fi asfai, dan dia melihat kepada dirinya sendiri, yakni dia sombong, congkak. Ya. Nah, jadi lihat orang ini menjelek-jelekkan Ka'b bin Malik. Padahal Ka'b bin Malik telah melakukan kesalahan dalam kondisi tersebut. Ya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Ka'b bin Malik, kok dia tidak hadir? Apa yang dia lakukan? Maka orang ini pun mengucapkan kalimat ini. Dia senang tinggal di rumah. Dia malas keluar dari rumahnya, tertahan oleh selimutnya, dan dia congkak, sombong, tidak ingin ikut bersama dengan rombongan para sahabat. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, maka itu didengarkan oleh Mu'adz dan beliau mengatakan kepada orang tersebut, "Bi'sa ma qulta," alangkah buruknya apa yang kamu katakan itu. Ini belum jelas keadaannya. Dia langsung menyampaikan suudzon, kalimat-kalimat yang buruk, padahal yang diketahui dari Ka'b bin Malik kesalehan, kebaikan. Berbeda dengan keadaan orang-orang munafikin, tidak menjadi pembicaraan, tapi seorang yang asalnya saleh. Ya. Maka kata Mu'adz bin Jabal, alangkah buruk yang kamu katakan itu. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui darinya kecuali kebaikan. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun diam. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, berkata An-Nawawi rahimahullah taala, i'lam, ketahuilah, annahu yanbaghi liman sami'a ghaibata muslimin ayyaruddaha. Sepantasnya bagi seorang yang mendengarkan ghibahnya seorang muslim agar hendaklah dia membantahnya. Wa yazjura qailaha, dan hendaklah dia menghardik orang yang mengucapkannya. Fa illam yazjurhu bil kalam zajarahu bi yadihi. Kalau dia tidak menghardiknya dengan ucapan, dia hardik dengan tangan. Dengan
tangannya. Yani dia mencegahnya. Ya. Fa illam yastati' bil yad wala bil lisan, fa kadzalikal majlis. Kalau dia tidak mampu melakukan dengan tangan, dengan lisan, maka dia tinggalkan majelis itu. Tinggalkan. Ya. Gimana itu dengan tangan? Ya, misalnya tutup mulutnya, ya. Nah. Ya, atau tarik kerahnya. Jangan menggibah orang. Nah, suruh dia berhenti. Nah, atau dengan lisan. Kalau tidak mampu ya sudah tinggalkan majelis, jangan ikut-ikutan di situ. Kalau kamu ikut-ikutan, dia dijelek-jelekkan, kamu juga duduk, ya. Apalagi kalau mengatakan, "Oh, iya gitu ya." Nah, takrir sudah, menyetujui. Fa in sami'a ghaibata syaikhihi aw ghairihi mimman lahu alaihi haq. Nah, ini kata beliau, apabila dia mendengarkan syekhnya digibah, dijelek-jelekkan, atau yang lainnya dari orang-orang yang atas dia punya hak untuk membela, atau min ahli al-fadli was salah, atau di antara orang-orang punya keutamaan dan kesolehan seperti para ulama, kana li'tina'u bima dzakarnahu aktsar, maka memperhatikan hal ini lebih, ya, memperhatikan hal tersebut lebih, yakni berusaha untuk mencegah, menolak, membantah. Berkata penyair, walaysa akhuka daimul ahdi alladhi yadhummuka in walla wa yurdika muqbila, walakin akhuka an-naima dumta amina wa sahibuka al-adna idza al-amru a'dhala. Bukanlah saudara kamu ad-daimul ahdi, yang senantiasa engkau jadikan dia sebagai saudara kamu, yang mencela kamu ketika dia sedang pergi, ya. Kalau enggak ada, kamu dicela habis, ya. Tapi kalau pas kamu ada, wah, senyumannya bukan main indahnya, ya. Nah, senyumannya indah, tapi di belakang kamu dicela habis, dikritik habis. Nah, wa yurdika muqbila, kalau dia datang, masya Allah, dia menjadikan kamu ridha. Yang menjadikan kamu ridha. Akan tetapi saudaramu adalah an-naima dumtana aminan. Saudara kamu itu walaupun dia jauh, kamu merasa aman dari dia. Kenapa? Dia tidak pernah menjelek-jelekkan kamu walaupun jauh, walaupun tidak ada di hadapan kamu. Wa sahibukal adna idzal amru a'dhala, dan dia adalah sahabatmu yang dekat ketika ada permasalahan-permasalahan, maka dia yang menolong dan membantu kamu. Di saat jauh, dia senantiasa husnudzon, tidak menyebutkan saudaranya kecuali kebaikan. Nah, bukan saudara, ya. Kalau dekat, wah, bukan main pujian. Ya syekh, ya fulan, ini pujian-pujian. Di belakang habis diceritakan, dighibahi. Allahumma musta'an. Wala syakka anna ad-difa' 'anil akhi fi ghaibatihi min makarimil akhlaq wa ma'aliha. Tidaklah diragukan bahwa membela saudara ketika dia sedang tidak ada termasuk di antara kemuliaan akhlak dan ketinggian akhlak. Wa minal umur allati tab'athu 'alal ulfati wal mahabbati wal mawaddah, dan termasuk di antara perkara-perkara yang mendatangkan saling kasih sayang, kecintaan, dan ya, saling kasih mengasihi di antara mereka. Ma fi dzalika minal ajril azim, ditambah lagi bahwa mendapatkan keutamaan yang besar, ya, dibebaskan dari neraka. Wa laqad tasahala an-nasu fi hadzal khuluq, dan sungguh banyak dari kalangan manusia mereka telah memudah-mudahkan, meremehkan akhlak ini. Fala yaqumu bihi illa rajulun wafi wa hadza aziz. Tidak ada yang benar-benar menegakkan akhlak ini, membela saudaranya, kecuali orang yang betul-betul amanah, ya, yang senantiasa menepati apa yang dia janjikan. Wa hadza aziz, dan ini sedikit, sangat kurang orang yang seperti ini keadaannya. Memang benar,
Orang-orang baik itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa minal lataif, di antara yang dikisahkan atau yang disebutkan hal-hal yang unik berkenan tentang masalah ini, ma jaa fi tarikhil Andalus, adalah yang disebutkan di dalam sejarah Andalus. Di mana Andalus? Spanyol. Nah, anna al-wazir Hashim ibn Abdul Aziz ba'athahu Sultan Muhammad ibn Abdul Rahman al-Umawi ala ra'si jaish. Suatu ketika Muhammad bin Abdul Rahman al-Umawi ini mengutus menterinya yang bernama Hashim bin Abdul Aziz untuk menjadi pemimpin pasukan dalam sebuah pertempuran. Fawaqa'a hadzal waziru asiran fi yadil adu. Terjadi pertempuran, akhirnya menteri yang menjadi pimpinan pasukan ini ditawan oleh musuh. Berada di tangan musuh. Nah, wajara dzikruhu yauman, sehingga pada suatu hari ya, disebutkan namanya di satu majelis, fi majlisi Muhammad bin Abdul Rahman, di majelisnya Muhammad bin Abdul Rahman, yakni sang sultan, raja. Fastaqsarahu sultan, maka raja tersebut, sultan ini pun merendahkannya, menyebutkan kekurangannya. Wa nasabahu lit-taish wal ajalah, dan menisbahkan kepada Hashim bin Abdul Aziz yang telah ditahan oleh musuh tersebut. Dia mengatakan, orang ini taish, akalnya pendek, terburu-buru, ya. Wal istibdad bir ra'i, suka nyeleneh pendapatnya, gitu. Alhasil direndahkan. Ya, sultan ini menyalahkan menteri tersebut sehingga disebabkan karena dia tertangkap. Nah, maka direndahkan, disebutkan keburukan-keburukannya. Orang ini akalnya pendek, terburu-buru dalam menyikapi sesuatu. Kalau berpikir selalu yang nyeleneh. Falam yantiq ahadul hadirin fil i'tidhar anhu bi kalimah ma 'ada sadiqahu al-wazir al-Walid bin Abdul Rahman ibn Ghanim. Tidak seorang pun yang berbicara di majelis itu untuk memberikan uzur kepada Hashim dengan satu kalimat pun, tidak ada, semuanya diam. Kecuali sahabatnya, juga seorang menteri yang bernama Al-Walid bin Abdul Rahman bin Ghanim, fa innahu qala, maka dia mengatakan, ya, maka dia membantah pasukan sultan tersebut yang menjelekkan Hashim ini. Aslahallahu al-amir, semoga Allah memperbaiki keadaan al-amir, keadaan pemimpin. Innahu lam yakun min Hashim at-takhyir fil umur. Hashim tidak punya pilihan yang lain ketika itu. Ini dia berusaha untuk membela. Hashim tidak punya pilihan yang lain ketika itu. Walal khuruj 'anil maqdur, dan dia tidak mampu keluar dari apa yang dia mampu melakukannya. Ya. Ya, ini kondisi dalam keadaan kepepet, terdesak. Dia tidak mampu melakukan apa-apa. Bal istamala juhdah, dia telah mengerahkan kemampuannya. Wastafraga nusha, ya, dan benar-benar dia telah menasihati pasukannya. Wa qada haqqal iqdam, dan dia benar-benar telah menunaikan haknya, maju ke medan pertempuran. Walam yakun milakun nasri biyadihi, akan tetapi kemenangan belum ada di tangannya. Fa khadala man wathiqa bihi, orang yang dia percaya malah lari, tidak mau menolongnya, akhirnya tertangkap. Wa nakala anhu man kana ma'ahu, adapun yang bersamanya takut, lari semua. Ya. Fakam yuzahzih qadamahu fi mawtin hifadhih hatta malaka muqbilan ghaira mudbir. Ya. Sekian kali dia ini, ya, kakinya itu bergetar, ya, dalam posisi dia berusaha untuk mempertahankan dirinya, sehingga dia terus maju dan tidak mundur. Mulabbiyan ghaira fashil,
dia senantiasa menjawab panggilan, terus melakukan perlawanan dan tidak ingin, dan dia bukan orang yang takut, pengecut. Fajuziya khairan an nafsi, maka seharusnya diberikan balasan kebaikan tentang dia. Wa sultanihi, dan kemampuannya. Fa innahu la tariqa lil malamati alaih, tidak ada jalan untuk menjelekkan dia, mencela dia. Wa laysa alaihi ma janathul harbul ghashum, dan tidak ada dosa bagi dia apa yang telah dilakukan oleh peperangan yang zalim itu. Nah, wa aidan fa innahu ma qasada ay yajuda bi nafsi illa ridan lil amir. Demikian pula dia tidak memaksudkan untuk melakukan hal ini menjadi pimpinan dalam pertempuran tersebut, kecuali itu adalah keinginan pemimpin. Wajtinaban li sukhti, tidak ingin pemimpinnya marah, maka dia terpaksa melakukan itu. Fa idza kana ma'tamada fihi ridha jalib at-taqsir fadzalika ma'dudun fi su'il hadz. Kalau kemudian apa yang menjadi sandarannya, dia ingin mendapatkan keridhaan dari sang pemimpin, tidak ingin pemimpin itu marah, itu dianggap bahwa dia telah kurang dalam menunaikan amanah. Berarti hal ini termasuk di antara kejelekan, mendapatkan bahagian yang jelek. Nah, maksud beliau bahwa tidak sepantasnya. Dia sudah berjuang, dia sudah melakukan apa yang dia mampu dengan sekuat tenaga, sampai dia berani maju, yang lainnya pada mundur, akhirnya ditangkap, lah dijelek-jelekkan lagi. Gimana itu? Seharusnya kan dibela, didoakan, diusahakan untuk ditebus. Ini malah diselesaikan. Maka dia pun membelanya. Wa waqa'a hadzal i'tidar baina sultan mawqi' al-i'jab, dan akhirnya alasan-alasan yang dikemukakan oleh saudaranya ini menjadikan sang sultan ini kagum. Nah, wa syakara lil Walid, dan dia bersyukur kepada Al-Walid, wafa'ahu lil Hashim, dan dia kembali bertaubat dan memberikan pujian kepada Hashim, wa taraka tafnida Hashim, dan meninggalkan celaannya kepada Hashim, wa sa'a fi takhlisih. Maka dia pun berusaha untuk menghilangkan buruk sangka tersebut, celaan-celaan itu. Wa wasala khabaru hadzal i'tidar ila Hashim. Akhirnya berita bahwa sang pemimpin ini, si sultan ini minta maaf, Nah, sampai berita ini kepada Hashim. Ketika dia mendengarkan bahwa saudaranya Al-Walid telah membelanya di hadapan sultan, fakataba khitaba syukrin lil Walid, maka Hashim pun menulis surat pernyataan rasa syukurnya kepada Al-Walid yang telah membelanya. Wa mimma yaqulu fi hadzal khitab, termasuk di antara yang dia sebutkan di dalam suratnya, dia mengatakan as-sadiqu man sadaqaka fi syiddati la fi raha. Yang dinamakan sahabat, yang dinamakan teman adalah yang senantiasa menemani kamu dalam posisi yang sulit, bukan ketika posisi yang lapang. Kalau posisi lapang pada pengen jadi temannya semua, ketika sulit pada lari semua. Ini bukan teman. Wal akhu man dzabba anka fil ghaibi la fil mashhad. Yang namanya saudara adalah yang membela kamu ketika kamu tidak ada, bukan di hadapan kamu. Karena kalau membela di hadapan boleh jadi ada tujuan tertentu, mungkin menjilat, mungkin ada sesuatu, maka dia membela di hadapan, banyak tujuan. Nah, tapi yang namanya saudara adalah yang membela ketika kamu sedang tidak ada. Wal wafiyyu man wafa laka idza khanaka zamanun, dan orang yang menepati janji adalah yang menepati janji kepadamu ketika zaman itu telah mengkhianati kamu. Wa mimma jaa fi hadzal khitab min asy-syi'r, dan termasuk apa yang dia tuliskan dalam surat tersebut dari syair-syair, dia mengatakan ayya dzakiri bil ghaibi fi mahfilin bihi tasamata jam'un 'inda jawabin bihi nasri
atatni wal bayda'a baini wa bainaha ruqa kalimatin khallasatni minal asri la in qarraba Allahu al-liqa'a fa innani sa'ajzika ma la yanqadhi ghabirud dahri. Dia mengatakan ayat dzakir, wahai orang yang selalu mengingatku, bil ghaibi ketika aku sedang tidak ada. Dia maksudkan Al-Walid yang membelanya. Fi mahfalin bihi, dalam satu perkumpulan ketika kalian sedang bermajlis. Tasamata jam'un inda jawabin bihi nasri, ketika yang lain itu diam pada saat dia dijelek-jelekkan, direndahkan, yang lain diam, maka datang jawaban yang itu adalah pertolonganku. Telah datang kepadaku kalimat-kalimat yang memberikan perlindungan kepadaku. Ya, yakni dia menceritakan bahwa pembelaan itu telah sampai berita itu kepada dia. Apa yang diucapkan oleh Al-Walid. Wal bayda'a baini wa bainaha, sementara padang pasir yang menghalangi aku dengan dia. Khallasatni minal asri, yang dapat membebaskan aku dari tawanan. La in qarraballahu liqa, apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk melakukan pertemuan di waktu yang dekat dengannya, maka sesungguhnya aku akan membalasnya selama masa ini belum berlalu. Yani selama masih ada waktu, kalau aku bertemu dengannya saya akan berusaha untuk membalasnya. Fakataba ilaihi al-Walid jawaban yaqulu fihi, maka Al-Walid, ya, ketika dia menulis surat kepada Al-Walid, maka Al-Walid membalas suratnya kepada saudaranya Hashim. Dia mengatakan, wasalani syukruka ala an qultu ma alimta wa lam akhruj 'anil nushi lis-sultani. Telah tiba kepadaku pernyataan syukur kamu, terima kasih kamu terhadap apa yang aku ketahui. Ya. Aku mengucapkan an qultu ma alimtu, apa yang aku ketahui, dan aku tidak keluar dari sikap menasihati sultan. Ini adalah merupakan bentuk nasihat kepada pemimpin. Bima dzakartuhu lis-sultan min dzalik, dengan apa yang aku sebutkan kepada pimpinan dari apa yang aku sebutkan tersebut. Wallahu ta'ala syahid ala anni ataitu dzalika fi majalis ghairil majlisil manqul ila sayyidi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi bahwa aku mengucapkan itu di majelis-majelis, bukan hanya majelis yang dinukilkan kepada tuanku, kepada sayyidku. Wa in khafiyat 'anil makhluq fama takhfa 'anil khaliq. Kalau kemudian pembelaan-pembelaan tersebut tidak diketahui oleh makhluk, yakni kata beliau bahwa pembelaan beliau ketika dia membela saudaranya bukan hanya di majelis itu saja, tapi juga di majelis-majelis yang lain. Saya berusaha untuk menasihati pimpinan tersebut. Kalau tidak diketahui makhluk, maka tidaklah tersamarkan dari Allah Al-Khaliq. Ma aradtu biha illa ada'a ba'dhi ma a'taqiduhu laka. Aku tidak menginginkan dari apa yang aku lakukan dari pembelaan ini, melainkan sekedar untuk melaksanakan sebahagian apa yang aku yakini tentang engkau. Wa kam saharta wa ana naim. Lalu dia menyebutkan kebaikan-kebaikan saudaranya ketika mereka sedang bersama. Sekian kali engkau dalam keadaan tidak tidur, sementara aku yang tidur. Maksudnya dia dalam keadaan sibuk dengan beribadah, sementara aku tertidur. Wa qumta fi haqqi wa ana qa'id. Dan engkau yang menyelesaikan kebutuhanku, sementara aku hanya duduk saja. Wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menelantarkan pahala orang-orang yang berbuat baik dalam beramal. Demikian yang disebutkan di dalam kisah ini. Sebutkan dalam kitab As-Sadaqah Bainal Al-Ulama. Maka dengan demikian alhamdulillah kita telah menyelesaikan setiap poin-poin yang disebutkan oleh beliau dari hak-hak persaudaraan. Nah, dan kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan bahwa ada 7 poin dari hukukul ukhuwah yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah al-muwasah, menampakkan rasa solidaritas. Kemudian iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Hifdzus sir, menjaga rahasia. Al-wafa, menepati janji.
qabulul udzur, senantiasa menerima udzur saudaranya. Yang keenam, an-nasihah, senantiasa menyampaikan nasihat. Dan yang terakhir adalah membela saudaranya ketika saudaranya tersebut sedang tidak berada di dekatnya. Nah, dengan demikian kita telah menyelesaikan, dan insyaallah taala sampai di sini berakhir pula. Masih ada pembahasan yang berikutnya, min wasaili taqwiyatil ukhuwah, di antara wasilah sarana-sarana yang akan memperkuat persaudaraan. Di sini beliau menyebutkan 7 poin. Yang pertama, ifsya'us salam, menebarkan salam. Yang kedua, al-musafahah, berjabat tangan. Yang ketiga, at-tawaddud, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, al-hadiyah, saling memberi hadiah. Yang kelima, ikhbaru man tuhibbu annaka tuhibbuh, mengabarkan kepada orang yang kamu cintai bahwa kamu cinta kepadanya. Yaitu misalnya kamu mengatakan pada orang tersebut, ana uhibbuka fillah, aku mencintai kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada saudaranya. Nah, dan tanbih sedikit dalam masalah ini, kadang-kadang sebagian ada yang menyalahgunakan ini. Ya, nulis surat kepada akhwat lalu menulis ana uhibbuki fillah, saya mencintai kamu karena Allah. Ini ngawur, ya, fitnah ini. Nah, hati-hati. Ya, kadang-kadang ada yang seperti ini, orang-orang ganjil, orang-orang aneh. Nah, yang keenam, at-tawadhu', rendah diri. Dan yang ketujuh, at-tazawuru fillah, saling berziarah, saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bagian ini akan kita bacakan di luar bulan Ramadan, ya. Nah, mungkin ba'dal asr insyaallah, hari Sabtu, ya. Ba'dal asr akan mulai kita baca. Bagi yang berkesempatan, tafadhol silakan hadir untuk menyelesaikan kitab ini. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.